Salam para sahabat Kristus dimanapun Anda sekalian berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara berbicara tentang garam dan terang. Tidak perlu ada iklan. Kita semua tahu apa manfaat garam dan terang. Garam dan terang juga semua kita butuhkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Tentu di setiap rumah ada garam. Tentu di setiap rumah juga ada penerangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang coba akan kita renungkan pada hari ini. Saudara, bacaan leksionari kita terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, Tuhan menyebutkan identitas dan karakter kita sebagai orang Kristen, yakni kamu adalah garam. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak mengatakan kepada kita, kamu harus menjadi garam dan kamu harus menjadi terang. Tetapi Tuhan menyebut kita dengan kata adalah garam dan terang dunia. Kedua kata ini yaitu menjadi dan adalah kelihatannya sangat mirip, tetapi punya makna yang berbeda. Saudara, jadilah garam dan terang dunia. Ini menunjuk pada panggilan agar kita berjuang, berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Tetapi pengertian kamu adalah garam dan terang dunia lebih menunjuk kepada suatu identitas diri dan karakter. Nah, saudara, menariknya, Tuhan berbicara tentang garam dan terang setelah Tuhan berbicara tentang penganiayaan di ayat sebelumnya, yakni ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu di ayat 17 sampai dengan 20, Tuhan juga berbicara bagaimana Dia membandingkan kesalehan para pengikut Tuhan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang kesalehan mereka yang hanyalah sebagai legalitas saja. Nah, saudara, artinya Tuhan mau identitas dan karakter kita sebagai orang percaya yang adalah garam dan terang tadi tetap terpancar, tetap menjalankan peran dan fungsinya dimanapun kita berada dan apapun situasi yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, ngomong-ngomong soal garam dan terang, sekali lagi ini bukan sesuatu yang asing dalam hidup kita. Baik dia seorang konglomerat, baik dia seorang yang sangat sederhana, kita semua membutuhkan dan semua itu juga ada di rumah kita. Nah, saudara, yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-13 Tuhan berkata, jika garam itu sudah tidak asin, maka dia sudah tidak berguna lagi. Maka dia dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, saudara, sebenarnya pada zaman kuno, terutama dalam kehidupan sehari budaya di Yahudi, kalau mereka membutuhkan garam, maka mereka akan pergi ke Laut Mati, mengambil garam yang biasanya berbentuk bongkahan batu. Nah, bongkahan batu yang adalah garam itu sudah tercampur dengan mineral lainnya. Maka setiap kali mereka masak, mereka akan mencelupkan. Mereka masak, mereka akan mencelupkan. Lama-lama kandungan atau zat yang menghasilkan rasa asin garam itu habis. Tinggallah mineral. Maka apakah fungsinya? Karena sudah tidak asin, maka itu dibuang saja. Nah, saudara, demikian juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Dikatakan seperti kota yang terletak di atas bukit, di mana kota yang lebih rendah itu pasti ketika mereka akan melihat ke atas, mereka melihat ada cahaya di sana, ada sesuatu yang terang di atas sana. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna garam dan terang merupakan analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan suatu nilai dan manfaat hidup yang penting. Artinya,
Kehidupan yang tidak dapat memberi nilai dan manfaat adalah sebuah kesia-siaan. Hidup yang sia-sia, hidup yang tidak ada artinya. Sebab apakah artinya kalau hidup kita ternyata membawa kerusakan, membawa kesedihan, dan membawa penderitaan bagi sesama? Tentu tidak ada artinya. Nah, karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjalankan peran kita di dalam identitas dan karakter kita yang adalah garam dan terang dunia. Melalui apa? Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, tutur kata, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kiranya itu mencerminkan identitas dan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga walaupun orang lain tidak melihat Kristus itu yang mana, seperti apa, namun mereka menemukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya. Mari kita berdoa.